itu kan maunya kita, maunya orang. Namun semua kemauan kita, pikiran kita, analisa kita itu harus didukung dengan fakta, harus didukung dengan bukti. Kan begitu, ada orang melihat, ada saksi melihat, atau ada misalnya GPS menunjukkan pada saat yang bersamaan itu titik GPS koordinatnya itu pada saat yang sama ada di jalur ini. Kan kemarin tidak ada. Halo guys, jumpa lagi dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, drama pengusutan kasus PNKC atau pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang masih terus berlanjut. Dan sampai dengan saat ini kita dapat informasi bahwa IU, ya tersangka IU juga dikenakan dengan pasal 221. Nah, beberapa waktu yang lalu kami memang sudah membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang Bapak Dedi Manafe. Tetapi hari ini juga kami mengundang ya tim penasihat hukum dari Randi Bajide untuk kita mintai tanggapannya terkait pasal 221 KUHP yang dikenakan pada tersangka IU. Dan tentunya sudah bersama dengan saya hari ini ya tim penasihat hukum dari Randi Bajide yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Beni Taupan SH MH. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak James. Ya. Pak Beni, ini terkait dengan pasal 221 KUHP yang dikenakan pada IU ya. Ya. Ini juga akhirnya menjadi suatu pembicaraan yang hangat di publik. Ya. Nah, ini mungkin Anda bisa sedikit kasih gambaran, sebenarnya sejak kapan sih pasal 221 KUHP ini dikenakan pada IU ini? Ya, karena setahu yang kami ikuti adalah awalnya IU dikenakan status tersangka ini merujuk pada pasal 55. KUHP ya. Ya. Mungkin Anda bisa sedikit jelaskan itu. Baik, terima kasih Pak James. Jadi semenjak IU ditetapkan sebagai tersangka itu dalam berita acara penetapan tersangka itu sudah ada pasal 221. Oh, dari 221, iya. Dan kita ketahui bahwa tersangkanya IU itu setelah pelimpahan berkas Randi ke pengadilan, yang dalam berkas tersebut, dalam dakwaan tersebut, berkas itu kan bukti dan dakwaannya bahwa bersama-sama, dan kemudian IU disebutkan namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Masih sebagai saksi. Namun pada 2 hari kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 221. Menurut kami pasal 221 itu sangat terburu-buru. Sangat terburu-buru. Alasannya? Alasannya bahwa dalam perkara ini baik di tingkat penyidikan sampai kejaksaan itu dengan dasar data, saksi, semua yang ada itu, alat bukti yang ada, itu kan baru tersangka tunggal, yaitu Randi yang notabene adalah suami dari IU. Pasal 221 itu kan tidak berlaku bagi yang punya hubungan kekeluargaan, baik anak, istri, bapak, mama, begitu. Jadi kalau data yang ada, fakta yang ada, pada saat ditetapkan jadi tersangka itu kan minimal sudah ada alat bukti yang merujuk kepada tersangka di luar daripada suaminya. Sehingga itu menjadi alasan harusnya, pasal 221 ini. Iya kan, kita penetapan orang tersangka itu
tersangka itu kan kita sudah tahu peristiwa pidananya ya seperti apa, melibatkan siapa-siapa berdasarkan data. Kan begitu. Kita sedangkan dalam peristiwa ini fakta yang ada, data-data saksi-saksi yang ada itu tidak menyebutkan orang lain. Tapi kita paksakan. Kalau menurut saya itu bisa saja nanti setelah putusan pengadilan ternyata tadi mau penyidikan tidak ada tersangka lain, dakwaan jaksa pun itu jelas kita dengar bersama tidak ada tersangka lain. Kan begitu dalam dakwaannya itu tidak menggambarkan peran-peran orang lain. Bahkan kemarin dari sekian saksi itu dan data yang ada. Berarti Anda mau bilang bahwa fakta-fakta persidangan juga tidak menunjukkan atau memberi petunjuk bahwa ada tersangka lain atau pelaku lain. Jelas bahwa dari sekian saksi yang diperiksa itu perbuatan material pembunuhan itu tidak ada yang tahu. Hanya Randi saja. Hanya Randi seorang diri. Itu terungkap pada saat pemeriksaan dia sebagai terdakwa. Peristiwanya seperti apa sih kejadian? Dan cuma dia. Kan begitu. Minimal menurut saya adalah bahwa ada ruang atau alat bukti lain yang bisa mengindikasikan ke sana. Nah ini kan tidak ada. Begitu. Kira-kira dari tim penasihat hukum pernah nggak mengkonfrontir langsung dengan penyidik? Petunjuk apa yang meyakinkan penyidik sehingga pada akhirnya mau mengenakan pasal 221 ini pada IU? Iya, karena itu kewenangan mereka. Kewenangan mereka. Kita kalau yang pasti undang-undang memberi ruang bahwa penetapan tersangka itu bisa dikoreksi itu lewat pra-peradilan tadi. Soal pasal-pasal nanti yang dikenakan itu nanti di persidangan. Waktu pra-peradilan itu pernah disinggung nggak tentang pasal 221 ini? Saya pernah tanya di ahli. Begitu. Ya. Berlakukah itu? Memang ahli bilang kalau untuk yang melakukan tindak pidana itu suami, istri, orang tua dan sebagainya, itu tidak bisa berlaku bagi dia. Walaupun yang tadi dia mengetahui peristiwa itu dia tidak melaporkan atau dia menyembunyikan bukti-bukti lain, barang bukti lain, dia menghilangkan, menghancurkan, tidak soal bagi dia. Undang-undang sudah protek bahwa ini tidak berlaku bagi orang yang punya hubungan darah. Begitu. Dan kita kan hukum ini untuk kesejahteraan, jangan mencari-cari orang punya hukum dipakai untuk mencari-cari orang punya kesalahan. Begitu kalau menurut saya. Menurut Anda apakah dengan dikenakannya pasal 221 ini menunjukkan ketidakprofesionalan dari penyidik Polda? Menurut saya sebenarnya lebih pada terburu-buru ya menurut saya. Menurut saya karena minimal itu persidangan itulah yang bisa akan mengungkap, karena kalau mengacu pada BAP penyidikan mereka itu kan sama seperti itu dan tidak ada menunjukkan indikasi orang lain terlibat dalam situ gitu. Begitu. Nah ini kan kita lihat beberapa fakta-fakta persidangan tentang yang mobil Avanza, ada kotor, ada bau amis, terus ada bukti GPS yang bagaimana mobil ras ini dia bergerak di beberapa titik ini apakah juga bisa pada akhirnya menguatkan pasal 221 ini bahwa ada pelaku lain, karena berdasarkan kalau tidak salah IU dan Randi ini kan mereka sudah berada di tempat lain sedangkan mobilnya ada di tempat lain. Tapi ada bukti GPS yang menunjukkan bahwa pergerakan mobil ini. Nah, apakah ini juga bisa nanti pada akhirnya menguatkan pasal 221 bahwa ada orang lain? Iya, orang lain siapa? Itu kan harus dibuktikan, kan? Iya kan? Apakah itu bukti GPS tadi itu berdiri sendiri atau adakah berhubungan dengan yang lain? Maksudnya punya ada korelasi dengan alat bukti lain. Kalau dia berdiri sendiri tidak bisa kita mengatakan bahwa oh ini ada keterlibatan, tidak bisa.
Kan begitu, siapa orangnya? Iya. Kan begitu. Sebenarnya sudah terbuka semua di dalam persidangan. Begitu. Pergerakan mobil itu seperti apa? Karena begini teman-teman, kalau kami ini dalam persidangan itu membantu supaya perkara ini berterang. Iya. Jalan sesuai dengan prosedur. Bahwa keterangan-keterangan itu yang lahir dari persidangan itu betul-betul punya kekuatan. Iya. Yang tugas membuktikan keterlibatan orang lain bukan kami. Kan begini, yang berhubungan dengan kami itu hanya cuma terdakwa. Iya. Yang selalu kami mendampingi. Seluruh saksi itu para penyidik. Kami juga tidak datang untuk mendengar para saksi, tidak. Kami setiap keterangan para saksi itu Iya. baru kami ketahui itu sebenarnya di persidangan saat berkas itu disampaikan kepada kami. Yang kemudian yang kedua, keterangan ahli itu, dua ahli yang dihadirkan itu juga itu yang didatangkan oleh penyidik yang akan membuktikan secara jelas terang perkara ini, bukan kami. Kan begitu. Kami hanya mengetahui soal keterangan terdakwa. Kami juga tugas PAD kan kalian tahu itu, semua menuju kepada kebenaran, penegakan hukum itu untuk mencari kebenaran sebenarnya seperti apa gitu. Nah, selama fakta persidangan memang belum terungkap adanya peserta lain atau pelaku lain selain Randi kan. Ya. Nah, kira-kira menurut Anda apakah nanti dengan dikenakan pasal 221 ini bisa berpotensi gugur pasal ini karena memang pada dasarnya tidak ada petunjuk sama sekali sampai dengan hari ini? Kan begini, itu nanti di Irak. Ya. IU ya. Tapi dengan nanti kita lihat putusan nanti pengadilan ini, adakah tersangka lain ataukah hanya tersangka tunggal dalam putusan nanti? Ini nanti jadi kalau dengan sendirinya, kalau itu muncul, berarti kan dengan sendirinya bahwa pasal yang dilekatkan kepada IU tadi 221 itu kalau itu hanya cuma pelaku dia punya suami, kan dengan sendiri kan tidak bisa. Berarti bisa berpotensi putusan hakim ini berdampak besar kepada IU yang bisa istilahnya status tersangkanya dia bisa gugur. Kalau status tersangkanya itu kan tidak bisa, pasti harus didorong. Karena pra peradilan itu bahwa penetapan status tersangkanya itu sudah final, sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 2 alat bukti, dan itu berarti bahwa dia harus ditingkatkan pelimpahan berkas ke kejaksaan lengkap, berarti ke pengadilan, begitu. Dan yang tadi itu bahwa seluruh pasal yang dilekatkan kepada seseorang terdakwa itu harus dibuktikan. Kalau kita ketahui bisa macam kayak Randi. Randi ini kan dikenakan pasal 340, 338. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya kan, dengan junto pasal 55. Pasal 55 ini kan untuk sementara itu yang kita ketahui ada 2 tersangka. Pelaku materialnya itu Randi, sedangkan dalam dakwaan itu menyuruhnya itu adalah IU dengan kalimat yang tadi itu, kalimat yang kita sudah ikuti bersama, hidup saya tidak tenang kalau mereka dua masih ada. Itu yang dianggap oleh teman-teman penyidik itulah, dan jaksa, bahwa itulah kalimat yang menggambarkan dia menyuruh melakukan, supaya Randi melakukan perbuatan itu. Itu berarti teman-teman 340 ini kan berencana. Unsur-unsur berencananya itu terpenuhi atau tidak? Kalau dalam fakta-fakta sidang nanti ini bahwa untuk unsur berencananya dianggap, misalnya kalau terpenuhi, berarti pasal inilah yang berlaku. Yang kemudian berarti dengan sendirinya pasal 338 tidak. Karena terbukti di pasal ini. Kalau pasal 340 ini ternyata berencananya,
berencananya itu tidak terbukti, dia cek lagi pasal 338 ini terbukti atau tidak. Kan begitu. Dari fakta sidang yang kita ketahui, kan sudah ada tuh. Gitu. Kemudian yang tadi soal anak, Ya. anak, undang-undang anak, ini kan dilekatkan, ditambahkan nanti, ditambahkan. Kalau soal anak, yang tadi, siapa yang bunuh? Adakah bukti? Karena tugas pembuktian itu pada pasal-pasal ini, itu tugas jaksa. Kan begitu. Minimal 2 alat bukti, dan yang tadi sudah 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Betul atau tidak? Kalau 2 alat bukti saja tidak penuhi, saya rasa juga susah. Karena tidak mencukupi. Ini agak menarik ini Pak Beni, walaupun mungkin agak kita keluar ke realnya Randi ya. Selama persidangan ini, fakta-fakta persidangan ini yang muncul dari hasil pemeriksaan saksi-saksi semua ini, apakah Anda melihat bahwa pasal 340 tentang perencanaan ini terpenuhi? Perencanaan itu berarti ada sebuah persiapan ya. Persiapan yang dilakukan. Menurut Anda, klien Anda ada melakukan itu, persiapan sebelum melakukan pembunuhan? Kalau bicara persiapan untuk pembunuhan ini, kalau kita tahu bersama, kalau kita mau membunuh seseorang, atau punya rencana, apa yang harus kita siapkan? Kan begitu. Ya. Apa sih? Karena saya mau pergi bunuh nih loh. Bukan saya mau pergi jalan-jalan, bukan. Atau saya mau pergi berkelahi dengan orang. Bukan. Ini saya mau pergi bunuh. Berarti tentunya ada persiapannya untuk capaian itu terjadi. Ya kan? Dan kita lihat dalam fakta sidang ini, begitu ternyata bahwa fakta sidang ini kematian itu disebabkan karena kehabisan oksigen. Itu ahli yang ngomong, bukan oleh faktor lain. Yang pasti bahwa kematian itu karena kehabisan oksigen. Begitu. Kehabisan oksigen itu yang dalam kesimpulan ahli itu bisa bekap dan bisa cekik. Dan keterangan itu kalau kita dengar, yang lain kan tidak tahu soal. Saksi lain semua tidak tahu soal prosesnya ini. Yang ada itu hanya cuma keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa dia mencekik. Begitu. Dia mencekik. Yang lain tidak tahu soal peristiwa kematian kedua orang itu. Korban pertama, korban kedua tidak tahu. Begitu. Dan yang pasti keterangan terdakwa kedua-duanya ini kehabisan oksigen dan bekap dan cekik. Kesimpulannya. Karena kehabisan itu, mati lemas. Keterangan terdakwa itu hanya pada mencekik pada korban pertama. Korban ibu. Itu keterangannya. Dan itu kan fakta sidang menurut saya. Berarti unsur perencanaannya tidak terpenuhi? Kan masing-masing punya cara pandang. Kalau cara pandang Anda, lebih... Kalau cara pandang kami, teman-teman itu, kemarin dengan ahli yang kita dorong ke persidangan itu, bahwa kesengajaan dengan maksud itu sebenarnya, kalau perencanaan itu kesengajaan dengan maksud, itu mengoptimalkan sumber daya yang ada, gitu, dana, alat dan sebagainya untuk capaian tujuannya tadi itu, kan begitu. Menyiapkan itu di awal sebelum terjadi, bukan setelah terjadi. Begitu. Semua itu sudah diperhitungkan. Kan kita bisa belajar, misalnya Jessica, kasus Jessica itu medianya untuk membunuh perencanaannya itu di awal dengan yang tadi ada siapkan. Oh, saya bunuh dengan kopi racun cyanidanya. Kemudian kalau kita ikuti itu antasari ya. Iya, itu dengan menyewa orang-orang, kemudian orang-orang itu yang tadi mulai merencanakan apa-apa yang harus supaya bisa mencapai tujuan tadi itu, bahwa meninggalnya orang tersebut, kan begitu. Yang pasti bahwa dalam fakta persidangan ini tidak ada orang lain. Begitu. Tidak ada orang lain, hanya cuma dia sendiri dan ahli menyampaikan soal itu dan keterlibatan orang lain tidak ditemukan dalam. Kalau menurut saya tidak ditemukan dalam. Nah, ini kita kembali ke tersangka IU ini tentang pasal 221 ini juga menjadi menarik karena di pasal ini
unsur yang harus memenuhi adalah di mana IU harus diduga bahwa dia juga berada di tempat kejadian, gitu. Iya, Pada saat terjadinya kejahatan itu. itu kan maunya kita, maunya orang. Namun semua kemauan kita, pikiran kita, analisa kita itu harus didukung dengan fakta, harus didukung dengan bukti. Kan begitu, ada orang melihat, ada saksi melihat, atau ada misalnya GPS menunjukkan pada saat yang bersamaan itu titik GPS koordinatnya itu pada saat yang sama ada di jalur ini. Kan kemarin tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemarin jelas tidak ada. Ada satu, yaitu IU dengan A, namun berdekatan lokasi tapi di hari yang berbeda. Begitu. Kan minimal yang tadi kalau kita bilang bahwa ada keterlibatan dia, ya dibuktikan lah. Ya kan? Kalau kita menjudge seseorang, mendakwakan seseorang, menuduh seseorang, kita harus punya bukti. Kalau tidak punya bukti, ya kan kesian gitu. Nah, Pak Beni, sejauh ini selama pendampingan terhadap tersangka IU ini dalam pemeriksaannya oleh penyidik Polda ini terkait pengenaan kasus pasal 221 ini memang sudah pernah dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap IU sampai saat ini. Kalau dia itu kan pasti soal perannya, kan begitu. Soal kalau 221 perannya dia dalam pasal 221. Iya, 221 ini kan berarti bahwa dia dituduhkan bahwa dia mengetahui peristiwa itu, tapi dia tidak sampaikan, ada bukti yang dihancurkan atau dihilangkan, menyangkut dengan bukan saja suaminya, ada orang lain. Oh ya, itu kalau menyangkut yang handphonenya direset? Handphone siapa nih reset? Kalau tidak salah kan baik ini Randi maupun IU juga kan direset. Ya. Ya, apakah itu juga mungkin jadi dasar petunjuk bahwa ada menghilangkan barang bukti yang mungkin di situ ada peran serta orang lain di luar Randi? Iya, maka itu dibuktikan dulu orang lainnya. Kalau soal handphonenya IU, Ali sudah mengatakan ada beberapa handphone itu kan diambil. Ya. IU punya tuh ada backup data. Berarti bisa ditarik kembali? Bisa ditarik kembali. Itu keterangan ahli dalam sidang loh. Begitu keterangan ahli dalam sidang. Ya. Bahwa datanya itu dipanggil kembali. Sehingga banyak chat-chatnya itu masih ada. Begitu. Ya. Namun kalau misalnya yang dihilangkan tadi barang bukti dan pelakunya cuma suaminya, jelas tidak bisa karena undang-undang sudah memprotek bagi keluarga itu, tidak bisa. Kecuali ada orang lain. Begitu. Dan kita harus tunjukkan bahwa ini ada orang lain, lu sembunyikan. Nah, kita hanya cuma memaksa ke dia, tidak bisa. Dari lie detector juga tidak dapati ya? Lie detector itu kan soal apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Dan BAP itu ada di dalam itu. Ya. Kami punya. Sehingga dalam persidangan itu, kami sudah meminta untuk dibacakan hasilnya. Karena apa? Karena hasil lie detector itu ya bahwa yang mereka sampaikan Randi sampaikan itu bahwa dalam proses itu sesuai, tidak ada kebohongan di situ. Ya. Kami sudah minta dalam persidangan loh, karena kami ingin supaya terbuka. Tapi tidak dihadirkan. Iya, karena itu kan penyidikan. Apakah betul ini keterangan dia sudah berkesesuaian dengan ada tes kebohongan ini? Kan begitu. Kalau misalnya ternyata tes kebohongan itu hasilnya tidak bahwa ini tidak berbeda, itu untuk apa juga, kan begitu. Kan kita mendakwakan ke dia nih. Ya. Sehingga tadi saya bilang teman-teman dari penyidik maupun JPU itu tugasnya membuktikan. Kan begitu, buktikan bahwa bla 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 bla. Ya, Pak Beni, terkait dengan pasal 221 yang dikenakan pada IU ini. Nah, kira-kira sampai sejauh ini langkah atau upaya apa yang akan diambil oleh tim kuasa hukum? Yang pasti bahwa kalau menyangkut dengan pasal 221 itu kan kita bisa lihat putusan pengadilan ini terhadap terdakwa Randi itu menentukan. Ya. Kalau misalnya ternyata putusannya seperti fakta yang ada itu bahwa pelakunya
adalah pelaku tunggal untuk material, Ya. kan berarti dengan sendirinya pasti pembuktian terhadap pasal 221 nanti yang didakwakan kepada IU, Ya. itu dengan sendirinya sudah kita tahu itu pasti lemah. Tapi kan bukan pasal itu saja tuh yang akan nanti kalau misalnya dinaikkan sampai pengadilan dan IU jadi terdakwa, itu karena pasal-pasal lain. Ya. Kan begitu. Yang pasti bahwa untuk pasal itu selesai, clear. Begitu. Karena tidak ada pelaku lain, hanya suaminya. Ya. Dan itu sudah dikunci oleh undang-undang tadi untuk di ayat kedua tadi. Bahwa 221 tidak berlaku bagi keluarga, baik itu dia tahu dia tidak bisa sampaikan peristiwa itu, Ya. dia hancurkan barang bukti apa semua, tapi ini menyangkut dengan dia punya anak, istri, suami, kakak, adik, mama, tidak bisa. Pokoknya yang berhubungan darah gitu. Iya, tidak bisa. Hubungan sebentar tidak bisa. Dan itu sudah pasti itu. Untuk pasal itu tidak. Mereka harus berusaha ke pasal-pasal lain. Tetapi sekali lagi bahwa putusan Randi ini sangat menentukan. Putusan Randi ini yang pasti bahwa harus ingkrah, Ya. harus ingkrah, begitu supaya menjadi pijakan, begitu. Baik Pak Beni. Iya. Sebelum kita menutup perbincangan kita, Anda punya closing statement yang singkat, padat dan jelas. Silakan. Baik. Yang pertama, kita sudah menyerahkan ke hukum, ke pengadilan. Marilah kita hormati. Saya berharap kita tunduk terhadap putusan pengadilan seperti apa, putusan ingkrah nanti. Yang pasti bahwa pengadilan itu dan jaksa itu punya kemampuan integritas, profesionalisme, dan kredibilitas. Dan untuk itu kita tahu bersama bahwa seseorang didakwakan itu harus 2 alat bukti. Ya. Begitu. Apakah dalam peristiwa ini 2 alat bukti itu memenuhi unsur mana? Unsur pada pasal apa? Dan karena kita sudah tahu bersama terhadap fakta sidang ini, ya saya rasa kita tinggal mengikuti secara baik dan kita yakin dan bersama. Negara ini negara hukum, kita percayakan kepada hukum untuk menyelesaikan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Beni Terima untuk kasih. waktunya sudah bisa hadir di Pod James dan berbincang tentang topik kita hari ini. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami dengan tim kuasa hukum dari Randi Bajide, Bapak Beni Taupan. Ya, semoga apa yang Anda dengar hari ini dari kami bisa memberikan pencerahan sekaligus perimbangan informasi kepada Anda semua yang sedang mengikuti kasus ini. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore bersama Pak Beni Taupan. Pamit, sampai jumpa.